Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa war rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Surah 17 Al-Isra ayat 82. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah, siang hari ini telah hadir bintang tamu kita, Ya, Masya Allah. pejuang podcast kita. Alhamdulillah. Untuk memperkenalkan, saya persilakan kepada Ustazah Yuli Halim. Tafadhol, Ya. Ustazah. Syukron Ustazah, Afwan. semoga Ustazah selalu sehat dan doa-doa Ustazah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya Pak Kiai. Masih dalam keadaan iman dan Islam, Amin. sehingga masih terus diberi waktu sama Allah untuk terus memperbaiki diri. Amin. Dan alhamdulillah hari ini sudah datang dua Pejuang tamu podcast kita. Wah, bukan tamu lagi nih kalau Bukan kata tamu Pak lagi, Kiai ya. sudah Pejuang nih, udah pejuang. Sudah pejuang Pejuang Quran, pejuang podcast Quran, juga. Benar. dan orang-orang istiqomah Betul saja sekali. pastinya. Masya Allah. Baiklah, saya akan memperkenalkan tamu kita pada hari ini. Tamu kita pada hari ini ada Ibu Dian Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya, waduh bukan tamu lagi nih kalau kata Pak Kiai. Tim kita ada Ibu Indah Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Dan seperti biasa, podcast kita pada hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Khazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai yang mempersilahkan. Makasih ya. Sama-sama Pak Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang berada di kawasan Yayasan Khazanah Kebajikan. Khazanah Kebajikan itu punya 4 lembaga sekolah resmi itu. 1 SD Khazanah Kebajikan. Alhamdulillah SD-nya juga maju, dan insya Allah nanti tahun ajaran baru ada kelas bilingual. Ada, jadi kelasnya 2, 1 kelas yang reguler sudah lama itu tutup, 1 lagi kelas yang bilingual.
Sudah tutup juga sekarang. Pendaftaran. Full Full ya, pendaftarannya. Pak, ya? Kan nggak bisa nggak banyak kalau itu kan. Paling banyak itu 25. Ya. Kalau nggak itu konsentrasinya kurang. Ya. Yang kedua, MTS. MTS itu apa? Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah. Sekelas itu ya. Setara SMP, SMP. setara SMP ya. Yang ketiga adalah SMK. SMK itu Sekolah menengah kejuruan. sekolah menengah kejuruan. Ada beberapa jurusan. Apa? Jurusannya apa? Satu Audiovisual. Audiovisual. Yang kedua Tata Boga, Tata Boga. Yang ketiga TIK, TIK. akuntansi perkantoran. Yang akan buka lagi TKJ. Teknik komputer jaringan. komputer jaringan. Ya. Ini ahlinya. Masya Tentang Allah. apa? Bisa Teknik komputer komputer. jaringan. Ya benar. Kalau ini misalnya kita punya laptop nih, bongkar, Masya Allah. suruh dia buka, mbak pasang lagi. Masya Allah. Bisa bidang Iya. bidangnya saja. Bidangnya Ibu saja. Hari. Masya Allah. Tapi sekarang dia sudah meninggalkan itu, udah membidangi ustazahnya, Dakwah aja sekarang. Masya dakwahnya, Allah. dakwahnya Luar lebih biasa. tinggi ya. Guru tahfiz. Guru tahfiz juga, masya Allah, berkah saudara ya, Alhamdulillah. dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah yang keempat ada sekolah namanya MA, Madrasah Aliyah. Jurusan cuma 2. Apa aja jurusannya? IPA dan IPS. IPA dan IPS. Alhamdulillah juga maju juga. MA-nya maju, yang juga SMK-nya juga insya Allah jalan maju. Dan kalau MA ini udah banyak kalau masuk apa kalau dulu kan Sepenmaru ya, kalau sekarang apa ya? Masuk perguruan negeri. Perguruan negeri ya. Sepenmaru kalau dulu kan Iya. UMBT. UMPTN. UMPTN. Itu banyak yang masuk ke negeri itu. Jurusannya itu. Ada juga yang jadi TNI dan yang jadi polisi itu. MA-nya alhamdulillah ya. Selain itu juga Khazanah Kebajikan juga punya boarding school. Jadi ada orang anak-anak yang diasramakan, khususnya anak yatim piatu, fakir miskin. Ada juga sih anak yang orang biasa, orang tuanya ada. Cuman bedanya ini kalau yang yatim piatu itu mereka nggak bayar asrama dan nggak bayar juga sekolah. Tapi kalau yang orang tuanya ada, asrama nggak bayar, tapi di sekolahnya bayar. Ada juga kita itu gedung tahfiz. Jadi kalau misalnya anak-anak mau menghafal SD 10 juz misalnya, MTS 10 juz, MA atau SMK 10 juz bisa. Jadi nanti dia keluar dia hafal 30 juz. Nah, ada juga kita itu ekonomi umat sebangsa koperasi gitu. Iya. Maksudnya mengajarkan anak-anak, di sampingnya memang kita jualan juga, mengajarkan anak-anak atau dia jadi pedagang nanti itu. Kita beli misalnya air mineral, terus kita jual, nah sisanya untuk kita itu. Dan kadang-kadang tokonya juga dijaga oleh anak-anak juga. Ada juga kita produksi roti. Nah, ya yang terkenal roti tawar. Tapi kalau kita yang produksi itu bukan saja roti tawar saja, karena kalau kita makan pengajian offline di sini kan tidak roti tawar juga yang kita berikan. Ada memang sekali-sekali roti tawar, tapi roti yang biasa. Apa ya namanya? Roti sobek. Oh, roti sobek namanya. Roti manis. Manis kan? Manis. Kosong manis. Ya, tapi nggak begitu manis. Kan? Iya. Nah, karena di sini kan ada pengajian offline-nya itu 6.30 itu dikasih nasi. Nanti setelah jam 8 nanti dikasih roti. Ada juga kopinya, ada juga teh jahenya, susu jahenya, dan minum-minum yang lain juga. Dan ya, di sini juga ada kebun singkong, alhamdulillah juga produksi. Ada juga lele, alhamdulillah juga ada produksi. Selain itu kita punya ini nih Wisma ini yang pengajian offline tuh di Wisma. Yang offline itu kira-kira 400 orang, dia hadirnya di sini. Di samping ada juga yang online kan. Nah, Khazanah Kebajikan juga itu dia juga punya Wisma ini. Di Wisma ini ada yang tinggal
13 DTP. Arti DTP itu Destiny to Paradise, atau kalau bahasa Arabnya itu Ahlul Jannah. Arti Ahlul Jannah itu ahli surga. Dan mereka ini kewajibannya hanya ibadah. Nggak ada kewajiban lain kecuali ibadah saja. Nah, dan di sini juga ada tahsin. Tahsin itu salah satu ustazah tahsin. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Di samping tahsin ada juga di sini anak-anak TPA habis maghrib. Ada juga anak-anak yang belajar bahasa Inggris di luar itu setiap 1 minggu. Dan di sini ada juga kadang-kadang guru-guru yang diskusi di pinggir itu. Ya nggak apa-apa. Emang rumah ini terbuka 24 jam. Masya Allah. Iya. Luar biasa. 20 jam dan terbuka, dan juga ada tahajud juga sini. Masya Allah. Jadi yang tadi itu yang di TV itu tahajud. Malam ya. Dan Hasanah Kebajikan juga punya mobil sewaan 2 bus, Avanza. Elap Long Seses, Avanza, Afifi. Avivi, dan satu lagi ada mobil ambulans. Nah, tapi kalau ambulannya nggak kita sewakan, Berarti ambulan itu free aja. Jadi kalau misalnya ada orang musibah meninggal di mana, kita antar ke Bandung, kita antar ke Jogja, atau kita antar kemana, ke Sumatera, kita antar Sumatera. Nah, itulah kira-kira pengenalan Hasanah Kebajikan. Nah, lulusannya ini nih udah jadi ustazah nih, Masya Allah. Alhamdulillah. yang alumni. alumni udah jadi ustazah. Alhamdulillah. Masya Allah. Udah sering diundang ceramah juga, Masya Allah. dikasih buah. Buah-buahan. Masya Allah. Bukan saya Luar biasa. buah-buahan, ada lagi yang lain. Tapi saya nggak nyebutin yang lainnya. Buah plus-plus. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, demikianlah ya pengenalan Hasanah Kebajikan. Ya, baik Pak Kiai, terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai. Semoga Yayasan Hasanah Kebajikan makin maju, Amin. makin berkah, Amin. makin banyak manfaat untuk umat Pak Kiai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Pak Kiai, tema kita pada hari ini adalah, wah ini kayaknya agak-agak Horor ya. agak-agak dibilang ngeri, tapi memang pasti akan terjadi Pak Kiai. Betul. Yaitu Pak Kiai, keadaan orang beriman dan orang tidak beriman ketika menghadapi kematian Pak Kiai, Masya Allah. atau sedang sakaratul maut Pak Kiai. Apakah ada penjelasan Pak dalam Al-Quran? Ada. Orang beriman ada penjelasannya. Ya. Orang yang tidak beriman ada juga penjelasannya. Masya Allah. Nah, kalau orang beriman itu masih bagus dia. Kalau dia misalnya kayak orang di air itu kan. Ya. Pertama yang dia minta apa? Ya Allah, jangan dulu aku diwafatkan, aku ingin sedekah dulu. Sedekah ya Allah. Suratnya 63, ayatnya 10 dan 11. 63, 10 dan 11. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 63 Al-Munafikun ayatnya 15. 10. 10 dan 11. 10 dan 11. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10. Nah, Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Masya Allah. Ayat 11, dan Allah tidak akan menunda kematian seorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Jadi kita ini disuruh oleh Allah, infaklah kamu selama masih hidup ini, infaklah kamu sebagian rezeki dari apa yang Allah berikan pada kamu itu. Jangan sampai nanti kamu sudah sekarat nih, baru dia, ya Tuhanku, jangan dulu aku diwafatkan, aku pingin bersedekah dulu supaya aku jadi orang soleh. Nggak bisa itu. Ini kan beriman ini kan. Iya. Nah, cuma mungkin kurang, tapi masih bagus ini. Nah, kalau misalnya dia dihadiri oleh mungkin temannya, mungkin saudaranya yang ngaji, Iya. dalam keadaan begitu dia misalnya besuk nih,
Ya tanyain aja dia, masih ada ini apa ke anaknya, tanyain dia masih punya tabungan nggak? Udah bilang punya, punya, bisikin nih, Bu, itu tabungan ibu itu mau kita kasihkan, sedekahkan separuhnya buat ibu bawa. Tapi kalau itu dia punya, tapi kalau dia nggak punya, udah disuruh aja yang saudaranya itu, kamu bersedekah deh. Atas nama Bersedekah atas nama dia. Nanti setelah kamu bersedekah atas nama dia, nanti kamu niatkan ke dia, dibisikin ke kupingnya, ini untuk supaya ibu bersedekah. Ibu bersedekah sebelum ibu wafat. Insya Allah masih terima. Tapi kalau anaknya ngaji, kalau anak ngaji nggak bisa kan. Nah misalnya kalau dia misalnya anaknya nggak ngaji, dia nggak tahu. Jadi udah akhirnya apa yang Allah bilang, aku nggak bisa lagi nundanya orang ini semenit pun, jiwa aku panggil nyawanya. Udah. Nah itu makanya kenapa orang itu kalau misalnya ada saudaranya yang ngaji, ada saudaranya yang masih dengar Quran tuh, masih bagus tuh. Kenapa masih bagus? Masih bisa bantu ini. Jadi dia sedekain dia, atau dia bisikin di anunya, kupingnya, tabungan mama itu separuh kita infakin aja. Mudah-mudahan masih bisa, karena keinginannya itu. Jadi orang ayah itu bukan keinginannya misalnya aku nak haji dulu, aku mau ini dulu, sholat dulu, enggak. Aku puasa mau dulu. sedekah. Ada yang tanya, kenapa sedekah ya Pak? Saya bilang, kalau misalnya sholat nih, Allah suka, kita suka. Kalau Diri kita sendiri, ya? puasa, Allah suka, kita suka. Tapi kenapa kok sedekah? Allah suka, kita suka, ada orang lain juga yang disukakan. Nah itu lebihnya. Ini makanya sedekah itu tinggi sekali sedekah itu. Jadi kita nyenangin orang lain. Nah dengan kita nyenangin orang lain itu kan baliknya kita lagi tuh. Iya. Nah itu tuh kalau misalnya yang orang ngaji dia bisa amalkan itu, dia masih selamat ya. Tapi kalau nggak ngaji saudaranya nggak bisa tuh. Pak Kiai, ini minta penundaan ini semua manusia atau orang yang beriman saja? Orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman dia nggak ngomong begitu. Dia nggak ngomong gitu. Sekarang kita cerita nih, yang tidak beriman, apa yang dia katakan? Begitu dicabut nyawanya. Lihat suratnya 32. Surat 32. Ayatnya 12 dan 13. 12 dan Ya, 13. 32, 12, 13. Silakan Ibu 14. Indah. Jadi saya baca surat 32 12, 13 dan 14. 14. As-Sajdah 12, 13, 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. 13. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. 14. Maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Satu lagi. 15. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami ini, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
Kita lihat nih. Jadi ini kalau orang yang tidak beriman ini, bukankan dia bisa minta, ya Tuhanku, aku minta sedekah supaya aku jangan dulu diwafatkan, aku ingin sedekah dulu. Enggak. Dia bilang, ya Tuhanku, aku udah tahu nih. Malah dia nggak bisa ngangkat kepalanya. Ya Tuhanku, sekarang aku udah tahu, benar janji Kau. Ya Allah, berikan aku dunia. Aku tidak akan seperti dulu lagi. Allah bilang, kalau aku mau, menundanya bisa, kata Allah. Jadi itu nyawanya masih di sakratul maut ya? Masih di ujung-ujung. Masih di ujung. Jadi dia ada di dua alam gitu, antara di dunia terus udah Di akhirat. di akhirat. Jadi baru Dunianya udah masih kelihatan dikit, ya. akhiratnya udah kelihatan nih. Ya Allah, tempat aku ini. Ini sudah diperlihatkan ya Pak, kembalinya di mana Allah Sakratul Maut itu ya. Masya Allah. Ya kan? Dan lebih parah lagi yang kalau orang nggak beriman itu yang di surat 8 ayat 50 itu. Silakan Ustazah Ani Mohali. Baik, saya baca surat 8, surat Al-Anfal ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Demikianlah itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzolimi hamba-hambanya. Shadaqallahul adzim. Serem kan? Iya. Jadi sebelum dia dicabut tuh, dia dipukulin nih, pukulin mukanya, pukulin belakang tuh apa sih? Ini ya, punggung kan, belakang punggungnya. Udah biru-biru, udah memar-mar, langsung dicabut. Ngeri nggak sih? Ngeri banget Oke. Masya Allah, ngeri banget itu. Setelah dicabut, apa kata Allah? Ini hasil perbuatan kamu dulu. Apa yang kamu nggak pakai ditimbang lagi ya Pak Ustadz? belum, kan belum itu kan alam barzah. Belum mizan gitu, Belum. Oke, jadi itu kalau ada yang meninggal kan suka ada yang biru-biru. Iya. Itu emang itu disiksa gitu. Kan belum dicabut nyawanya. Iya. Masih di dunia. Siksaan sakratul maut ya berarti. Siksaan sesaat maut. Kadang kalau ilmu kedokteran bilangnya ini ya, Jantung. Jantung. Tapi kita buktikan tidak semua orang jantungan Iya. biru-biru. Ada yang jantung juga nggak karena biru-biru. Lah kenapa? Nah ini goib itu mesti larinya ke Quran nih. Kenapa dia begitu? Nah, jadi makanya sebenarnya kalau kita bicara Quran ini nyata. Coba lihatlah surat suratnya surat 6. Surat 6 Di ayat. ayatnya 90. Silakan Ibu Dian Yudi. Baik, saya bacakan 690. surat Al-An'am Ya, ayat 90. 92 ya. Al-An'am surat 6 ya. 90. Ayatnya 92. Baik. Oh 93 maaf. 93. Hmm? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh 90. Ya 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 93. Siapakah yang lebih zolim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zolim
berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataannya yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Sadaqah. Nah, jadi ini yang katakan, ini kan dia persekara maut nih. Kalau maut, dia digebukin oleh para malaikat. Pluk, 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 pluk. Terus, udah mau dicabut nyawanya, malaikat ngomong dulu nih, keluarin nyawamu. Keluarin nyawamu. Keluarin nyawamu. Kalau kamu memang hebat. Nggak bisa. Ya nggak bisa, siapa bilang bernyawa. Oke, ketika nyawanya dicabut itu ada perbedaan nggak orang kafir dengan orang yang tidak kafir? Oh, beda dong. Beda. Sangat beda jauh. Nah, kalau ini kan coba digebukin dulu nih, digebukin, dia sudah kesakitan, dibentak lagi nih, keluarin nyamu. Ini kenapa? Ya dulu dia mengingkari ayat Allah, dulunya dia mendustakan Quran, dulunya dia ngaku, wah aku bisa dong diturunkan kepada aku Quran atau ngaku Nabi itu. Nah, berat loh itu, berat banget. Nah, ini kan yang kafir nih. Iya. Nah, sementara kalau orang yang beriman bertakwa, gimana cara Allah perlakuannya ke dia itu? Indah banget tuh. Mudah-mudahan kita dapat yang seperti ini. Amin ya Allah. Suratnya 16, ayatnya 30. 16:30. Silakan Ustaz Zayul. 31. 16, 30, 31, 32. Baik. Saya akan baca surat 16 An-Nahl ayatnya 30 Sampai 32. sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang berkata, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Orang bertakwa. Orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 31, yaitu surga Aden yang mereka masuki mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang dia inginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. 32, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallah. Nah, ini kalau bertakwa. Kalau tadi kan bicaranya orang beriman saja nih. Kalau ini orang bertakwa. Orang bertakwa itu Allah katakan, jangankan di akhiratnya, di dunianya aja dia sudah merasakan kesenangan, keindahan, kemudahan, kelapangan. Ya Allah, kayaknya kalau kita alhamdulillah happy aja ya. Tahu-tahu mau ini ada, mau ini ada, mau ini ada. Allah bilang orang yang bertakwa itu dunianya saja dia udah dikasih oleh Allah. Nah kemudian lagi Allah janjikan lagi kalau nanti dia di surga apa saja yang dia ingini diberi semuanya. Masuk ke surga lagi pasti ngalir banyak sungai-sungai. Dan begitu dia mau cabut nyawanya, malaikat salam dulu nih. Assalamualaikum. Nah, Ustazah, Assalamualaikum. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, setelah dia Assalamualaikum, malaikat tanya nih, udah siap nggak? Insya Allah siap. Nah, udah siap. Cabut nyawanya pelan-pelan. Udah cabutnya pelan-pelan, silakan masuk surga. Masya Allah indah sekali. Tanpa melalui alam barzakh, Merasakan sakit juga. tanpa melalui
apa namanya? Penimbangan mizan. Penimbangan mizan. Enggak. Langsung masuk surga. Kalau dia bertakwa. Cuman kalau dia hanya iman aja belum. Ini takwa nih. Makanya kan panggilannya ke orang bertakwa. Sekarang bandingkan nih sama orang-orang yang tidak beriman nih, atau orang kafir, atau orang Islam tapi dia tidak ngerjainnya nih. Mari kita lihat surat 23 ayatnya 99. Silakan Ibu Indah. 99. Al-Mu'minun ya. Baik, saya baca surat Al-Mu'minun 23 ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Insyaallah. 100. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, jadi kalau orang-orang kafir itu begitu dicabut nyawanya bilang, aku minta balikin ke dunia supaya aku bisa berbuat tidak seperti dulu lagi. Tapi Allah bilang nggak bisa. Penyesalan yang tidak ada artinya. Nggak ada artinya. Udah kamu tunggu aja di alam barzakh itu. Tapi dia udah lihat neraka, Udah ada gambarannya. Udah gambar. Nah, setelah dia disuruh ditinggal di alam barzakh, nih udah tinggal di alam barzakh. Mungkin dia tinggalnya sehari atau 2 hari, 2 sehari di sana kan 1000 tahun. Kalau 2 hari 2000 tahun. Nah, kemudian dia tinggal di alam barzakh. Biasa dia tinggal di alam barzakh, baru ditimbang padang mahsyar. Baru orang mahsyar tuh. Coba lanjutkan bagaimana padang mahsyarnya, Ustazah ya. Ya, silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat 23 Al-Mu'minun ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka. Pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Sadaqallah. Jadi, nah di sini nanti dia begitu dia hari kiamat datang, baru dikumpulkan di alam barzakh. Di alam barzakh nanti dia timbang nih. Timbang, kalau misalnya timbangannya berat kebaikannya surga. Tapi kalau dia mestinya berat kekufurannya ya neraka. Ya kalau ini kan pastilah orang kafir kan? Iya. Kan nggak diterima amalnya kan? Ya pasti dia. Udah nih, udah ditimbang berarti dia masuk neraka nih. Saya masuk neraka terus lanjut. Silakan Ibu Dian Yuni. 104. Baik, saya bacakan surat Al-Mu'minun ayat 104. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah mereka dibakar api neraka. Aduh, Masya Dan Allah. mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Masya Allah. 105. Bukankah ayat-ayatku telah membacakan kepadamu, dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya. Ayat 106. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat." 107. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. 108. Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Nah, kita lihatnya. Kan dia kena di kafir nih, berarti timbangnya pasti lebih banyak buruknya lah ya.
Lewat mulutnya, akhirnya dimasukkan ke neraka nanti mukanya cacat. Bibirnya cacat juga. Iya. Ada bibirnya yang atas ke bawah ke atas. Waduh, itu udah. Dibakar api ya. Aduh. Siksaan. Oh. Allah bilang, bukankah ayat-ayat aku dulu pernah dibacain kepada kamu? Tapi kamu mengingkarinya. Baru dia ngomong, ya Tuhanku, sekarang aku tahu, sekarang aku sadar. Lihat di kata Allah tuh, yang ngaji di podcast, yang ngaji di Wisma tuh, udah di surga semua tuh. Lihat, mana kamu datang mampir juga nggak pernah. Saya tanya, ini kalau itu namanya Bu Indah, wah Bu Indah tuh nggak di sini, jangan nanya Bu Indah di sini. Lagi pakai sutra hijau. Lagi enak-enak di sana. Hijau tebal. Lu situ ngacok aja nih lu nih. Senang-senang ya. Iya, Duduk di dipan-dipan. dia dulu tuh ngaji, dia ikut ngaji dulu. Ngaji nggak pernah. Dia absen. Kamu mana coba? Lagi uncang-uncang kali ya. Uncang-uncang kaki ya. Iya, lagi uncang-uncang kaki di Dipan-dipan. di dipan-dipan itu. Terus dia ngomong, ya Tuhan, masih bisa nggak sih aku balikin ke dunia lagi? 2 kali loh itu. Iya. Begitu cabut nyawa, minta balikin. Iya. Dan dari neraka, minta balikin lagi. Iya. Udah kata malaikat, kamu nyunsep aja di situ. Nah, udah nggak ada lagi anunya itu. Nggak ada lagi obatnya. Nggak Dengan bisa. aku tuh, dengan Tuhan yang boleh. Nggak bisa. Ini kalau orang kafir itu udah susah. Langsung dapat penolakan. Langsung 2 kali. Waktu tadi cabut nyawa, kita minta nih, Tidak bisa. ditolak. Ini lagi dan di neraka nih, dan nggak kuat neraka, minta balik ke dunia lagi, ditolak lagi. Lanjut selanjutnya. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik. Ayat 109. 9-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Terus. Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka. Sungguh pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh mereka itu orang-orang yang memperoleh kemenangan. Terus Allah bilang, dulu katanya, ada orang di dunia dulu yang ngaji pagi, ngaji malam, ngaji pagi, ngaji malam. Malamnya dia di Zoom, paginya juga dia ikut Zoom juga. Ada yang pagi malamnya di Zoom, di paginya juga dia offline. Ada dulu itu. Kamu mana katanya? Malah kamu ejek mereka. Ngaji apa sih itu katanya? Ngaji pagi, ngaji malam, mau bosan-bosan. Masya Allah. Oh, gue sih enggak lah. Nah, lo ngomong gitu. Kamu malah ngeledekin dia. Kamu menjadikan kamu lupa ingat aku. Padahal aku tuh nggak pernah lo nyuruh kamu perhatikan mereka. Tertawakan. Kamu tertawakan. Sekarang mereka udah pada di surga semua. Di surga semua mereka berkat kesabarannya. Karena waktu di dunia dia sering berdoa, ya Allah minta ampun atas dosa kesalahan. Sampai kita melihat di surga itu, ya Allah, pokoknya orang podcast surga semua. Amin. Masya Allah. Amin ya Allah. Ya karena orang podcast rajin-rajin semua ngajinya. Pagi ngaji rajin, malam rajin ngaji juga. Coba. Ya adapun dia buka video nggak buka videonya, kata Allah yang penting dia hadir ya. Dia dengerin tanya. Mungkin sinyalnya lagi jelek pakai. Nah, jadi nggak kalau sinyal buka jelek video. buka video katanya. Terus kita bilang, ya bukan kan dulu tuh ada yang nggak buka video dia tidur. Ya. Tidur tapi ada niatnya udah mau ngaji Paginya itu. udah dicatat Pada kamu tapi coba, ya. niat juga nggak ada. Yang penting ada catatannya. Nah, ya pastilah ada catatannya. Bagi Allah kan, dia nih mau ngaji nih, tapi ketiduran. Itu pasti ada catatannya. Berarti dia mau ngaji. Sampai malaikat bilang, kamu malah mentertawakan mereka. Bukannya kamu ikut kok.
kalau menertawakan mereka. Dulu kamu ejek-ejek aja mereka, sekarang lihat tuh. Udah nikmat banget ya Allah di sana. Udah makan terus, minum terus ya Allah. Sampai yang di neraka ngeliatnya, lu enak banget nih lu. Makan terus, minum terus. Bagi dong dikit. Iya, bagi dong. Rezekinya. Iya. Makanya kenapa ada ayat yang, apalagi kalau orang yang bisa ngutangin Allah itu. Masya Allah. Hebat tuh. Kenapa? Ya orang ngutangin Allah itu, dia ada cahaya di depan, cahaya di belakang, kanan kiri. Ada temannya kan ngeliat nih, temannya ini di surga nih. Dua makanannya, terus cahaya depan belakangnya. Dia minta nih, tolong dong nih, teman kita kan berteman sama satu sekolah dulu, masa lu lupa sama gue nih? Dulu kita kan sama-sama di UI ngerjain komputer. Kok kamu lu lupa sama gue nih? Bukannya lupa, tapi lu dulu itu Udah gua aja. gua ajak. Memang gue sih waktu itu belum, tapi begitu belakangan gua ditemuin oleh Allah dengan kelompok circle yang baik, tiap hari ngaji. Ya tapi Yang benar. dia nggak bisa. Ujiannya juga berat pakai. Lah pastilah kan. Orang tuh nggak ada uji kan, pasti diuji semua. Coba lihat surat 57. Surat 57 ayatnya 11. Silakan Ibu Indah. 57, 11, 12, 13, 14, 15. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya baca surat Al-Hadid ayat 11. Barang siapa a'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrohmanirrohim. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. 12. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. 13. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. 14. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Penipu setan datang memperdayakan kamu tentang Allah. 15. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi kita lihat ini. Jadi ini orang yang dulu di dunianya ini dia selalu memberikan pinjaman kepada Allah. Arti pinjaman kepada Allah itu satu, berarti dia infak sedekahnya nggak 2,5%, minimal 20 paling kalau lebih kan. Tapi yang namanya memberikan pinjaman kepada Allah bukan saja berupa harta, tenaga, ilmu, nasihat, waktu. Dan yang namanya orang yang memberikan pinjaman kepada Allah itu dia lihat nih, kira-kira ini dia apa nih kurang nyamannya orang ngaji di sini nih. Oh, kurang nyamannya ini. Oh, kalau dia yang di luar ada televisi, gimana kalau ini kasihkan televisi, Pak. Itu minyamin berapa gitu. Pemikirannya itu yang kok ada mikirin orang loh biar dia nyaman tuh. Minyamin Allah tuh Ustazah. Memfasilitasi orang mengaji pakai ya. Memfasilitasi. Ada kayaknya kok
di langit-langitnya ada kotor-kotor gitu ya. Sekarang kita bersihin itu minjamin Allah tuh. Kok kapan ya dia ngeliat ada begitu-begitu, kita juga nggak pernah ini ya, kayaknya nggak mau kita, kayaknya kita nggak pernah. Nah, tapi perhatikan, nah itu minjamin Allah tuh. Jadi minjamin Allah itu bukan saja berupa harta ya, tapi termasuk pemikiran, termasuk waktu, termasuk ide-ide untuk kejadian pengajian. Makanya sebenarnya kan kalau orang nolong agama Allah itu bukan saja berupa harta, tapi pemikiran, doa. Nah itu semuanya itu namanya orang memberikan pinjaman kepada Allah. Nah udah itu dia di dunia nih. Nah begitu nanti dia meninggal nih, nah dia cahayanya depan, belakang, cahaya. Temannya orang munafik di dunia dulu melihat, tolong dong, lu cahaya lu, gua di gelap, kanan gelap, kiri gelap, gak bisa ngeliat apa-apa, bagi dikit aja cahaya itu. Kata si yang apa, orang-orang yang ngaji, yang banyak perhatian tentang agama waktu di dunia dulu, ya lo jangan sini, lo balik lagi ke dunia dulu. Nah karena dia minta lagi, Allah kan teman gue dulu kan, kita dulu kan teman mungkin sekolah, teman tetangga rumah, atau kita dulu teman kerja, masa lo lupa sama gue? Malaikat tutup nih, tutup nih, ditutup, dia bertutup, maksudnya dia teriak-teriak nih. Ada pintunya. Pintunya ditutup. Wah dia bilang, lu kok jam gitu dong? Padahal ini tutupnya malaikat, bukannya dia. Lu sekarang kok sombong banget nih, kok nggak kayak dulu lagi? Allah bilang, nggak bisa, udah nggak bisa kamu itu, udah kamu balik lagi ke dunia. Ya dunia di mana lagi dunianya, coba, dunia udah hancur. Nah, ada ayat yang mengatakan haram, kata Allah ya, jangan dikasih, haram untuk mereka. Ya ada. Nah ini kan akhirnya dia masih minta lagi. Ya Allah katakan nggak bisa, udah kamu sudah berlalu waktu yang panjang, kamu tidak gunakan itu. Nah karena berlalu waktu yang panjang kamu tidak gunakan itu, orang kalau sudah lama nggak dapat cahaya Quran, itu bisa menjadi mati hatinya, sehingga dia nggak mau nerima hidayat itu. Dan Allah katakan sekarang ini nggak ada tebusan lagi, sekarang ini nggak ada lagi cara mau nolong gimana, nggak bisa, nggak ada tebusan, nggak ada syafaat, nggak ada untuk nolong, nggak bisa. Ya habis gimana? Ya udah, apa adanya. Cuman sayangnya Allah ini kan belum kejadian nih, tapi udah dicatat nih. Kalau Allah nggak sayang, nggak diceritain nih. Ya ngapain gue ceritainnya? Ya yang penting gua suruh lu beriman beramal soleh, lu mau surga, lu nggak mau neraka. Waduh kalau udah begitu. Nah makanya kalau kita perhatikan, kita harus mesti berjuang biar kita nguap lagi podcast ya. Udah urusannya Allah lah, kita ikhlas aja karena Allah. Biar kita udah ngantuk-ngantuk. Podcast Quran. Podcastnya podcast Quran. Bukannya podcast yang lain kan? Nah, makanya sering saya katakan sama orang-orang, udah kita kan nggak mau rugi nih, hidup kita nggak mau rugi. Apa kita kan mau untung di dunia, untung akhirat untung. Amalan 3 aja nih, apalagi kalau 5. 3 aja ini aja udah kamu untung. Yang surat 35, 29, 30. Waduh, alhamdulillah. Ayat favorit. Silakan Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillah, terima kasih. Saya baca surat 35, surat Fatir ayat 29 dan 30. Alhamdulillah Pak Kiai. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya pada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukur. Sadaqallahu azim. 3 ini aja kita punya nih. Selalu ngaji, selalu sholat,
Dan apalagi kalau sampai salat tahajud juga, selalu kita berinfak sedekah. 3 ini saja kamu rutin, 1, kamu tidak akan rugi. Ya. Tidak rugi di dunia, tidak rugi di akhirat. Ya, tidak rugi di dunia apa berarti? Oh, dia punya kos-kosannya full terus, nggak pernah kosong. Ya, ada aja rezekinya ini. Dari arah yang tidak kita tahu. Yang kedua, dapat pahala besar. Yang ketiga, karunia. Karunia itu sebetulnya arti karunia makmur, berikan kemakmuran. Ada aja rezekinya. Yang keempat, Allah maha pengampun atas dosa kesalahannya masa lalu. Kelima, Allah mensyukuri perbuatan. Aduh, masya Allah. 3 ini aja nih. Apalagi dapatnya 5. Apalagi kalau dia bisa tambah lagi. Sabar. Membalas kejahatan kebaikan. Wah, dia masuk surganya itu bukan saja dirinya sendiri surga. Itu bisa orang tuanya sama orang tua, anak cucunya, pasangannya di dunia. Yang punya pasangannya. Jangan sedih. Jangan sedih nanti kalau Nggak ada. Bukan nggak ada. Tapi kalau dapat pasangannya yang soleh, udah dapat bondong juga sana, bawa dia ke sana. Orang yang dapat istri yang soleha, jadi ya bidadarinya dari dunia, dia geret sampai ke sana. Ya. Makanya kan surat 13 ya, ayat 22, 23, 24. 22, 23, 24. Silakan Ibu Dian Yuni. Saya bacakan surat Al-Ra'd ayat 22. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, 1, melaksanakan sholat 2, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat sesudahnya yang baik. Sesudahan yang baik. Ayat 23. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ayat 24. Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat sesudahan itu. Jadi Allah katakan kalau orang yang dilengkapi lagi dengan ini sabar, sholat tadi sudah, infak tadi sudah nih, tambah lagi dengan satu lagi, membalas kejahatan dengan kebaikan. Hadiah pertama apa? Allah katakan, kamu meninggalnya husnul khotimah, meninggalnya baik, dalam mengucapkan syahadat, meninggalnya baik dalam keadaan ngaji, meninggalnya baik dalam keadaan sholat. Aduh, Sakratul mautnya tuh lancar gitu. lancar dan tidak menakutkan. Iya. Seperti tadi yang digambarkan tadi itu. Nah, jadi sudah dia dalam kondisi baik begitu. Dan lagi Allah katakan nanti kalau dia ini dilengkapi dengan sabar sama membalas kejahatan baik ini, dia masuk surga paling tinggi, surga Aden. Sama siapa? Bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, Pasangannya. lihat nih. Jadi berarti dengan kita sekarang kita ngaji, kita sholat, kita infak, sebetulnya kita tuh ngasih pahala ke bapak ibu kita terutama nih, ngasih pahala ke dia nih. Mungkin dia punya salah, dia punya dosa, namanya manusia kan pasti ada kekurangan, keteledoran orang tua kita. Gitu kita ngaji, kita sholat, kita infak, ini tuh dikirimin tuh. Transfer lagi. Iya, mau ditransfer tuh. Apalagi kalau dia dulu punya niat mau umroh, kita umrohin. Dia punya niat mau haji, kita haji. Itu nggak ada komunikasi aja nih antara kita. Terima kasih, Bang. Walau kamu udah baik banget. Oh, makasih. Nasib kamu nanti akan lebih baik lagi. Coba, orang tua kita bantu nih. Dulu mungkin kita belum bisa bantunya, mungkin
situasi apalagi kita nggak bisa bantunya. Tapi dengan kitanya nih kita sekarang ini kita beramal ini dengan 5 ini kita bisa bantuin dia. Kan ngirimin pahala nih. Setiap orang anak soleh itu selalu dia sholat dapat kiriman, dia infak dapat kiriman, Orang tuanya dapat dia bagian, ngaji Pak dapat Kiai, ya. bagian. Nah, bukan saja ke atas dia akan berpengaruh ke bawah juga. Lagi akan masuk surga sama-sama. Nggak mungkin akan dia masuk surga kalau dia nggak baik dulu kan? Pelan-pelan nih anaknya dibaikin. Satu jadi baik, satu jadi baik. Misalnya 3, yang satu udah mau WA, udah mau begini, di pelan-pelan. Nanti yang kedua. Jadi efek dominonya tuh ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Jadi, Efeknya. dari kita berperilaku soleh itu ya. Soleh itu. Amal soleh kita tuh. Jadi amal soleh kita efeknya ke efeknya, atas. efek dominonya ya. Iya. Efek dominonya. Jangan lupa nih. Iya benar. Efek Dicelutin. efek dominonya itu ke atas Dan ke bawah. dan ke bawah. Nah, setelah dia efek dominonya ke atas dan ke bawah, nanti kita masuk surga itu berarti surga Aden sama-sama satu istana. Udah sama-sama satu istana, nanti kita ketemu anak, ketemu bapak-bapak ibu kita, ketemu dengan anak cucu. Nah, alangkah bahagianya. Mungkin kita ada cobaan di dunia ini, tapi kalau nanti kita di surga malah ketemu, kita ketemu, ya Allah. Makasih ya kamu ya. Dulu kamu sudah memang kamu cobaannya berat di dunia dulu. Ditinggal oleh bapak ibu, kamu dulu mungkin cobaannya berat. Kamu dengan ya apalah banyak ya. Tapi dengan kamu ujungnya kamu ketemu Quran yang narikin kamu menjadi kamu jadi baik. Kami juga terima kasih ketarik. Setiap kamu ngaji kami dapat kiriman. Anaknya juga ya. Itulah kan ibu dulu ngaji sehingga narikin kita coba. Berarti anak soleh itu investasi akhirat Pak Kiai. Memang investasi akhirat, makanya orang bilang mudah-mudahan dia anak soleh. Karena investasi akhirat. Selama ini dia beriman penuh soleh nih. Tapi jangan juga ada orang mengatakan ya biar gua nggak sholat nggak apa juga ya. Anak gue yang Anak gue ya nggak bisa. Dia dirinya dulu punya modal. Baru nanti anaknya bisa dorongin. Dirinya punya modal dulu. Baru nanti ditambah oleh anak. Nambah. Kenapa anak soleh itu beruntung? Lah dia misalnya setiap dia ngaji, setiap dia sholat, dia punya infak. Tapi kalau anaknya nggak soleh, merugikan orang tua. Makanya ada ayatnya kan? Merugikan orang tua, merugikan anak. Kalau dia nggak soleh. Nah mudah-mudahan dengan kita ngaji ini, kita diingatkan oleh Allah sebagai ya Allah, alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan pada podcast kita siang hari ini menjadi pelajaran atau ibrah untuk kita, khususnya yang hadir di podcast ini, umumnya untuk para penonton podcast kita, podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, dimanapun berada. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Masya Allah. Selesai sudah pembahasan kita yang cukup tegang ini Pak Kiai. Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Kembali dipanggil Allah dalam keadaan baik. Betul. Masya Allah. Betul. Karena tadi dahsyat sekali orang kafir itu Pak Kiai ya. Dahsyat. Ketika dicabut aja sudah Hanya kita beruntung lah. sudah menderita. Aduh kita dapat Quran beruntung. Betul kita beruntung. Karena pasti itu mati itu pasti Pak Kiai ya. Kematian itu pasti datang. Semoga kita termasuk orang-orang yang pulang dalam keadaan bahagia. Amin, ya Husnul Allah. khotimah. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, berani tidak berani, kita akan mati Pak Kiai ya. Kita akan kumpul dengan keluarga kita di surga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Betul. Baiklah, seperti ayat dalam surat 29 Al-Ankabut ayatnya 57 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin za'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Sadaqallahul azim. Insyaallah.
Baiklah, sebelum ditutup, marilah kita mengangkat tangan kita, berdoa, bermunajah kepada Allah. Semoga guru kita, Amin. kiai kita, Amin. orang tua kita, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq, Diterima semoga ibadahnya, ya. diterima amal ibadahnya, Terima doa-doanya. diterima doa-doanya, Amin. dan semoga Pak Kiai selalu sehat, Amin. panjang umur yang berkah. Berkah bermanfaat. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba yang soleh, Amin. 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 menjadi hamba-hamba yang sukses dunia dan Amin. akhirat. Amin. Amin. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, makin besar, makin banyak manfaatnya untuk umat. Dan semoga Allah kirim orang-orang yang baik, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang mendukung dan mendoakan Yayasan Hazanah Kebajikan. Dan semoga doa-doa Pak Kiai, doa-doa bulan Ramadan, doa-doa di tanah suci, Amin. maupun doa-doa sedang sholat, Amin. Allah kabulkan. Amin. Dan semoga kita yang hadir ini, Allah terima amal ibadah kita, Amin. dan Allah matikan kita dalam keadaan baik. Dan kelak kita akan kumpul bersama anak, cucu, mantu, keturunan kita dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sebelum kita tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi